Kakak Kareba, Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak Berita Makassar. Bersama saya Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tebing setinggi 40 meter longsor menutupi jalan penghubung kecamatan Bacu Kiki dan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare. Diduga dipicu salah paham, warga yang mengantre Pertalite menggunakan jerigen berkelahi di SPBU Kabupaten Sidrap. Petugas pemadam kebakaran evakuasi biawak liar yang masuk rumah warga di Kota Parepare. Kami hadirkan informasi yang pertama, tebing setinggi 40 meter dengan panjang 400 meter longsor menutupi jalan penghubung kecamatan Bacu Kiki dan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare. Longsor akibat hujan deras juga menutup 4 rumah warga. Beberapa hari terakhir, intensitas hujan cukup tinggi di Kota Parepare. Akibat hujan deras ini, tebing setinggi 40 meter longsor menutupi jalan di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare. Tumpukan lumpur dan batuan menutup jalur penghubung Kecamatan Bacu Kiki dengan Bacu Kiki Barat sepanjang 400 meter. Barang-barang warga pun tak luput dari longsor, terbenam lumpur dan batuan. 4 rumah warga tertimbun longsor dan lumpur tebing. Sedikitnya 16 warga dievakuasi ke rumah kerabat masing-masing. Jadi kami evakuasi dulu, mengamankan ke rumah keluarganya. Ini tebing berapa ketinggiannya sih Pak, kemudian ini longsorannya? Diperkirakan ini 40 meter, panjangnya ini sekitar juga 400 meter yang terdampak ini, adalah sekitar 400 meter. Iya, dari panjangnya ini diperkirakan seperti Jadi itu. untuk sementara akses ke di sini tidak bisa difungsikan Pak? Sementara akses ini terputus, jalan terputus ini, mungkin nanti dari dinas terkait, pekerja umum mungkin akan menggunakan alat berat untuk membuka jalanan. Kalau tingginya Pak, kalau jalan kira-kira berapa? Di daerah-daerah di belakang kita itu kedalamannya sampai 50-60 cm lumpur yang ada di atas aspal ini. Ya, tidak dapat dilalui kendaraan. Lumpur yang memenuhi jalan aspal mencapai ketebalan 70 cm sehingga tidak dapat dilintasi kendaraan. Pengendara yang hendak melintas terpaksa berbalik arah, mencari jalur alternatif. Bencana ini pertama kali terjadi sejak puluhan tahun silam. Itu kemarin karena hujan deras, terus sekitar jam 5 itu awalnya cuman banjir saja. Lama-lama batuan dari atas ikut turun, sama pasir-pasir juga. Jadi di sini dia tertimbun pasir semua. Material itu berapa Iya. ketinggian ini Pak di perumahan ini, di area rumah tak ini? Kemarin sampai sini tinggal pasir. Kalau pasirnya berarti lebih 1 meter ya? Iya, lebih. Jadi ini yang penghuni rumah gimana Pak? Sudah pergi mengungsi kemarin sebagian. Sebagai manusia? Iya. Cuman ada yang tinggal Untuk jaga barang ya? jaga barang. Belum hujan deras pada saat kejadian? Pada saat kejadian ya hujan deras. Hujan deras. Itu hujan deras mungkin dari jam 3. Cuman kejadiannya jam 5. Jam 5. Pada saat itu di atas sudah mulai longsor kan. Beruntung saat kejadian terjadi pada sore hari sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Longsor ini terjadi diduga akibat dampak penebangan liar di hutan yang ada di sekitar lokasi kejadian. Suwardi Gatang melaporkan dari Parepare. Diduga dipicu salah paham, warga yang mengantre Pertalite menggunakan jerigen berkelahi di area SPBU Simae, Kabupaten Sidrap. Perkelahian di area stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU Simae, Kabupaten Sidrap terekam video amatir. Warga yang berkelahi mengantre membeli Pertalite menggunakan jerigen. Kejadian bermula saat salah seorang warga terlibat perkelahian meminta warga lain yang mengantre bergeser maju mengisi tempat yang kosong. Mereka diketahui masih bertetangga.
Karena tidak terima, adu mulut pun terjadi hingga berujung perkelahian. Diduga perkelahian dipicu salah paham warga yang tengah mengantri BBM. Untuk sementara kami dalami masalah pembelian jerjen BBM pembelian BBM dengan pakai jerjen, walaupun itu sebenarnya dia sudah punya surat dari pertanian untuk membeli jerjen, pembelian BBM dengan menggunakan jerjen. Pemicunya mungkin ada selisih paham antara kedua belah pihak sehingga terjadi perkelahian antara kedua belah pihak. Sementara kita amankan ada 6 orang ini. Untuk pemeriksaan lanjutan, semua pihak yang terlibat perkelahian telah dibawa ke Polsek Baranti. Suwardi Katang melaporkan dari Kabupaten Sidrap. Beralih ke berita kriminal, usai buron 2 pekan, kawanan maling besi proyek jalan di Makassar diringkus polisi. Informasi ini kita rangkum dengan berita kriminal lainnya dalam Kilas Kriminal Sepekan. Kawanan maling pencuri besi menggunakan atribut karyawan jasa kontraktor memotong kemudian mencuri besi proyek di Jalan Makassar. Berbekal rekaman CCTV, unit Reskrim Polsek Mariso mengetahui lokasi persembunyian komplotan pencuri besi di Kabupaten Takalar. Lokasi ini diduga menjadi tempat pengepul besi curian sebelum dijual. Dari tempat ini polisi menyita alat memotong besi. Setelah penyitaan, polisi bergerak ke lokasi lain di wilayah Biringkanaya, Kota Makassar, guna menyita barang bukti lainnya berupa besi yang dicuri pelaku dan dijual ke penadah. Dari perkembangan penyelidikan, 3 pelaku ditangkap usai buron 2 pekan. Besi proyek ratusan juta rupiah ditemukan dan disita polisi. Pembunuh wanita beranak 1 di bekas Wisma Jalan Andi Jema, Kota Palopo berhasil dibekuk. Pelaku ternyata merupakan suami korban. Polisi menangkap pemuda bernama Ansar alias Rahmat di rumah tantenya di Kelurahan Pajelesang, Kecamatan Wara. Sebelum pembunuhan, pelaku terlihat mendatangi korban bersama anak satu-satunya hasil perkawinan mereka. Pelaku hendak meminta korban mengantar anaknya ke rumah sakit untuk berobat. Namun permintaan pelaku ditolak korban. Hubungan pasangan suami istri ini tidak harmonis. Mereka telah 3 bulan pisah ranjang. Setelah 1 bulan buron, polisi akhirnya meringkus maling sejumlah fasilitas masjid di Kota Makassar. Saat beraksi, pelaku dibantu 2 rekannya yang duluan ditangkap polisi. Mereka membobol sebuah masjid, kemudian mencuri pintu, pendingin ruangan atau AC, serta kipas angin. Sehingga pengurus masjid rugi 10 juta rupiah. Dari penangkapan maling ini, barang bukti berupa pintu dan jendela turut disita, sedangkan fasilitas lainnya telah dijual pelaku. Pencurian kartu paket dan internet terekam CCTV di sebuah gerai penjualan pulsa dan paket data internet Jalan Poros Maros. Dalam rekaman kamera, pelaku berjenis kelamin laki-laki mengenakan celana panjang, memakai masker hitam dan helm. Pelaku sengaja memanfaatkan ramainya pembeli untuk mengambil sebuah tas berisi ratusan buah voucher dan paket data internet. Penjaga gerai penjualan pulsa yang menyadari tas berisi paket data dan internet telah hilang, segera membuka rekaman kamera pengintai, dan pencurian ini telah dilaporkan ke Polres Maros. Akibat pencurian ini, korban ratusan juta rupiah, hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan. Kawanan pemuda melakukan penyerangan di Jalan Insinyur Sutami, Kecamatan Taman Larea, Kota Makassar. Selain melukai 3 korban, komplotan ini juga merampas ponsel 2 warga. Usai dirawat di rumah sakit, ketiga korban diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing menjalani rawat jalan. Berdasarkan keterangan 3 korban dan pemeriksaan jumlah saksi termasuk CCTV, polisi berhasil menangkap 7 pelaku di tempat-tempat terpisah. 4 pelaku ditahan di Polsek Taman Larea dan 3 pelaku lain ditahan di Polsek Biringkanaya.
Penahanan di tempat berbeda karena para pelaku menyerang 4 wilayah di Makassar. Dari penangkapan para pelaku, polisi turut menyita 2 ketapel, 5 anak panah atau busur, 1 badik, dan kendaraan pelaku. Semua pelaku terancam 12 tahun penjara. Lima pemuda bersenjata anak panah merampok rumah makan nasi kuning di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Sebagian pelaku yang melihat kondisi sepi dan pemilik warung telah kabur langsung menggasak uang tunai dalam laci kasir, sedangkan kawanan lainnya memantau situasi. Tidak lama usai rekaman CCTV viral di media sosial, polisi menangkap kelima pelaku. Kejadian berawal dari komplotan pemuda mengejar lawannya yang diduga bersembunyi di warung makan nasi kuning. Lantaran situasi sepi, kawanan pelaku mengancam pegawai warung dengan busur. Pegawai warung pun kabur sehingga para pelaku leluasa mengambil uang tunai dari laci kasir. Bahkan nasi kuning dagangan korban juga digasak. Sejumlah barang bukti disita, yaitu 2 ketapel, 2 panah, 1 busur, 1 helm, dan 1 motor. Akibat perbuatannya kelima pelaku terancam 9 tahun penjara.